Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, Ustadz yang saya muliakan, beberapa video yang saya lihat, yang saya pahami itu sebenarnya saya ingin bertanya pada Ustaz. Ketika Ustaz mengatakan bahwa kiprah dakwah beberapa Ustaz salaf atau dalam hal ini para salaf yang banyak membaca kitab Syekh Al-Albani seakan salah dalam pemahaman mereka, atau bisa dikatakan ada beberapa kesalahan dalam buku-bukunya Syekh Al-Albani atau karya-karya beliau. Oke, pertama saya ingin mengatakan Syekh Al-Albani banyak membaca buku selain Sahih Bukhari, juga buku yang lain seperti Sunan Abu Daud. Ya. Dan dia lebih dulu dari Anda membaca kitab itu. Saya ingin bertanya, kenapa Anda tidak buat satu buku sebagaimana Syekh Al-Albani? Atau buatlah buku semisal silsilah Al-Ahadits Ad-Dhaifah atau silsilah Al-Ahadits As-Sahihah sebagaimana misal Syekh Al-Albani. Coba Anda buat. Ya. Sekarang ketika Anda bisa membuat buku tersebut, ya, atau buku-buku yang lain dalam pembahasan kitab-kitab lain hasil karya Syekh Al-Albani yang banyak dibaca oleh kalangan para salafiyin, ya, dan Anda mungkin membaca juga, ya, buat semisal Syekh Al-Albani dengan karya yang besar yang banyak, agar kami ini bisa membaca buku Anda, dan setelah kami membaca buku Anda, kami akan berpandangan atau kami akan bertanya pada Anda sendiri, apakah yang harus kami lakukan? Apakah buku Syekh Al-Albani yang harus saya baca atau buku Anda, hasil karya Anda setelah Anda membaca kitab-kitab ulama hadis, ya, seperti kitab-kitab hadis, ya, Mu'tabar, ya, Sunan Abu Daud atau Ibnu Majah atau Tirmizi, ya, Anda membacanya dan juga Anda keluarkan memproduk buku-buku ilmiah, kajian-kajian ilmiah semisal Syekh Al-Albani dan banyak-banyak kitab yang dibuat, dan kami membaca buku Anda, dan kami akan bertanya pada Anda, manakah yang lebih baik? Buku Syekh Al-Albani kah yang kami baca atau buku Anda? Itu dari sisi ilmiah, keilmiahannya. Manakah lebih baik? Buku Anda kah atau buku Syekh Al-Albani? Syekh Al-Albani lebih dulu membaca kitab-kitab Mu'tabar, Kutubus Sittah, dan Anda baru sekarang ini membaca Kutubus Sittah. Kalau Anda mengajak kami kepada Anda, maka Anda keluarkan buku-bukunya yang ilmiah, yang banyak, berbahasa Arab full, walaupun Anda bukan orang Arab, dan Syekh Al-Albani juga Anda katakan bukan orang Arab. Karena seorang ulama belum tentu dia adalah orang Arab asli. Nah, itu pertanyaan saya. Yang pertama. Dan yang kedua, tentang masalah uluhiyah dan rububiyah. Apakah uluhiyah Anda, rububiyah Anda berbeda dengan uluhiyahnya para salaf? Padahal para salaf mengikuti uluhiyah sebagaimana Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala. Para imam mazhab sama uluhiyah, rububiyah, asma sifat dalam mensifati Allah Subhanahu wa taala, dalam mengimani Allah dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada kesalahan dalam pemahaman uluhiyah, rububiyah
mereka kaum salafiyin, sehingga Anda mengkritik mereka dalam masalah itu dan tidak sama uluhiyahnya dan rububiyah Anda dengan para salafiyin. Dan anak saya ingin bertanya kepada Anda, apa yang berbedanya? Yang ketiga, apabila Anda banyak mengkaji kitab para ulama langsung, ya, saya bisa baca Sahih Bukhari Muslim, kitab para ulama Mu'tabar bisa. Saya juga bisa baca Sunan Abu Daud bisa, karena kita sama-sama belajar bahasa Arab. Ya, walaupun kita bukan orang Arab. Dan bahasa Arab adalah anugerah terbesar yang Allah berikan bagi mereka yang menuntut ilmu dan mempelajari bahasa Arab. Dan saya ingin bertanya, apakah saya harus langsung baca buku Abu Daud atau melalui Anda dulu kitab Abu Daud, melalui Anda kajian dengan Anda baru saya baca kitab itu? Atau Anda mengatakan lebih baik kalian membaca langsung Abu Daud sebagaimana Anda katakan langsung pada Abu Daud, bukan membaca kitab karangan Syekh Albani seperti Sahih Abu Daud? Nah, ini pertanyaan 3. Tolong dijawab, saya butuh ya. Kalau banyak Anda kebenaran pada Anda, mungkin banyak orang akan mengikuti Anda, termasuk saya. Demikianlah dari saya ya. Ulasan dari saya ini sedikit saja, tolong dijawab dengan ilmiah ya. Dan kami juga ingin ngaji, dan kami juga menghargai Anda seorang dai yang mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya juga anggap Anda sebagian dari ulama ya, bagian para dari warisan dari para ulama ya, warisan para rasul, para anbiya, yaitu ilmu. Dan semua orang-orang yang diwariskan ilmu adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya bukanlah seorang ulama dan saya bukanlah seorang ustaz. Saya ingin menyanyikan saja. Demikian dari saya. Abdullah faminkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.